Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Ciki Nugraha. Di sini saya sedang mengerjakan UTS dari data warehouse. Nah, oke, kita langsung aja ke instruksi. Instruksi disuruh unduh. Oke, di sini posisinya saya sudah mengunduh. Jadi kita tinggal langsung ke ini kembali. Nah, karena toko baru ada tapi isinya itu gak cocok ya. Jadi kita buat baru aja. Mana buat baru? Nah, ya buat baru gimana ya? Kita besarin. Loh, oh ini new. Maaf, tadi gak kelihatan. Iya, semuanya aja. Berarti kita toko toko barokah UTS. Nah, biar pembeda. Create. Oke. Toko barokah UTS sudah dibuat. Kita import data yang tadi. Update SQL dan toko barokah. Oh, cuma bisa satu ya. Oke lah, ini dulu. Import. Tunggu Pak. Nanti sekarang. Oke. Toko barokah udah kita lihat satu-satu. Nah, di transaksi ada tanggalnya 00 semua. Kemungkinan kita harus import juga. Kita import untuk update SQL. Karena saya udah cek tadi import SQL itu isinya tanggal-tanggal. Jadi ya mungkin itu untuk merubah tanggal yang tadi yang dari 00000000. Ya udah. Sekalian lihat dari masing-masing. Oh ya, lupa. Ini berarti maaf gua. Nah, oke udah selesai. Kita ke toko barokah. Nah, kita lihat di sini. Ini desain database-nya. Nah, oke lihat SS juga. Ini kayak pengingatan sih. Weh, hilang. Desain database. KPI. Kita KPI-nya. Nah, kita lihat di sini KPI-nya. Di sini saya akan lebih menekankan ke oh ini satu produk yang paling sering dibeli, pembeli paling loyal terhadap suatu penjual, transaksi pembelian penjualan per bulan ya. Jadi nanti tuh nyari penjualan per bulan itu berapa sih Pak, dari bulan ke bulan itu peningkatan apa tidaknya. Nah itu penjualan itu kan total. Nah sekarang saya mau penjualan per pembeli per pembeli dalam satu bulan. Nah jadi penjualan per pembeli dalam satu bulan itu lebih ke ya penjualan dari satu pembeli itu dalam satu bulan itu berapa gitu. Sekarang kita mau pakai hari paling sibuk paling banyak transaksi ya. Intinya ya satu hari itu banyak transaksi apa enggak gitu. Atau nyari hari dari satu minggu nih, nyari hari yang paling sering banyak transaksi itu hari apa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, misalnya Minggu, seperti itulah. Kita lanjut ke bentar. Oke, kita akan buat data warehouse-nya ya. Di sini kita udah lihat, kita buat dulu create database tw toko barokah UTS. Kita masukin ke sini data warehouse. Oke, kita lihat di produk yang paling sering dibeli. Produk paling sering dibeli bisa kita lihat dari produk, harga, setelah. Nah, ada quantity. Ya bisa dilihat dari sana lah. Pembeli paling loyal ya bisa lihat dari pembeli sama penjual. Ini bisa dicocokkan gitu. Penjualan per bulan bisa kita lihat dari tahun sama bulan sama hari. Tahun, bulan, hari. Kayaknya hari ini enggak.
kayaknya butuh eh hari yang satuannya, bukan Senin. Kita tambah nama hari dah. Eh, Sebelum melanjutkan ke pentahunnya, di sini saya menjelaskan bahwa kita sampai D. KPI-nya sampai D, penjualan per pembeli dalam 1 bulan. Jadi ya penjualan dari satu orang pembeli dalam 1 bulan itu berapa gitu. Kita dihilangkan adalah hari yang paling sibuk atau ya gitu. Nah, jadi kita di sini cuma ada sama bulan sama tahun. Oke, kita lanjut ke pentahunnya. Oke, kita di sini saya akan menjelaskan tentang pentahunnya ya. Nah, saya hapus dulu. Sebenarnya ini tuh udah direkam ya pembuatannya itu, tapi cuma kalau ditampilin di video itu terlalu lama. Jadi saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang telah dilakukan. Namun ada beberapa bagian yang belum diimplementasikan. Nah, di sini tabel input itu ya untuk mengambil dari pembeli. Saya itu per dimensi itu pengisiannya itu dipisahin satu-satu. Ini buat dimensi pembeli. Ini diambil pembeli. Nah, kita coba run. Nah, ini tabel input mengambil semua dari database toko Barokah. Filter rows di sini tuh untuk agar tidak redundan. Jadi kalau misalnya isno ID tidak ada sama username tidak ada, maka akan diisi. Nah, ini tabel output untuk mengirimkan kepada apa ya namanya? Ya itu data warehouse-nya. Nah, ini etik itu karena nggak ada, makanya mereka dikirimkan. Oke, lanjut ke transformation report. Di sini itu lebih ke penjual, berarti dimensi penjualan. Kita ambil juga filter house-nya. Kenapa? Karena ya saya belum menggunakan ini. Permasalahan tadi itu sebenarnya di sini. Bukan di sini, di yang satunya. Oke, nanti aja. ID sama nama penjual. Kita filter low. Oke, ini sama seperti yang tadi, tidak ada perbedaan. Di sini saya untuk mengetes kita delete kita. Oke, dari tabel input select value itu ada perubahan di sini. Mungkin memang agak kurang berguna ya select value ini. Tapi ini hasil dari beberapa kesalahan yang sebelumnya. Jadi ya udah gak apa-apa, kita biarin aja di sana. Ini perubahan nama juga. Ada perubahan nama sih. Buat data ID penjual, select value, database lookup namanya, terus masuk ke filter rows, lalu ke sini. Ini nih yang dirubah itu di sini. Kita lanjut ke sini. Ini tuh bagian products. Kita tambah juga filter rows biar gak redundant. Di sini kita lihat apa aja sih? ID, nama produk, unit harga. Kita tambah ID, nama produk, unit. Sebenarnya ya kalau ID-nya doang juga harusnya gak ngaruh sih. Bukan gak ngaruh, harusnya bisa aja gitu. Gak perlu kita tulisin semuanya. Tapi nggak salah, jaga-jaga. Ini tuh unit tuh asalnya itu dari satuan. Nah, karena entah kenapa error mulu, atau lebih tepatnya kayak dianggap integer oleh pentahunnya. Jadi saya rubah jadi unit. Entah kenapa hal itu membuatnya jadi berhasil. Ada toggle outputnya. Bentar, kita coba ulang lagi. Nah, nggak ada, soalnya datanya udah dimasukkan semua, jadi ya nggak bisa ada. Oke, transformer 6. Ini tuh transaksi. Transaksi itu berarti dimensi waktu. Oke, di sini. Nah, ini juga
Ini adalah salah satu yang bikin lama dimensi waktu ini, soalnya ya memang agak bingung saya. Kita ganti ID, up, name, tahun, bulan. Ini agak panjang, agak beda. Input itu kita cek dulu apakah ini sudah berhasil. Nah, udah berhasil kan? Oke, di input itu kita mengambil data transaksi, tapi yang diambil itu ID penjual, ID pembeli, tanggal. Sebenarnya yang diambilnya tanggal, tapi saya pakai select jadi ambil semua. Nah, di select value kita menghapus keduanya, jadi menggunakan tanggal dan merubah tipe datanya jadi date. Nah, di sini kita dari date pakai kalkulator mengambil bulan sama tahun. Add sequence, kita di sini mengambil menambahkan ID, unique rows. Unique rows itu untuk, nah ini 1000 kan, ketika unique rows set, oh masih berpengaruh. Karena Unix row itu sepertinya agak terlalu pengaruh ya. Awalnya itu saya tuh gak mau ada yang redundan, atau lebih tepatnya kalau ada yang redundan dihapus gitu. Gak apa-apa, itu buat jaga-jaga aja tanggal yang sama gitu. Siapa tahu kan ada transaksi yang dari tanggal yang sama. Nah itu saya itu dihapus dengan pakai Unix rows. The name compare to entry means compare complete now. Atau mungkin saya yang kurang paham menggunakan Unix rows, tapi kalau gak salah seperti itu. Nah, kemungkinan ini totalnya sama karena emang dari awalnya gak ada nilai unik. Oke, database logout, terus ini tabel outputnya. Nah oke, nah berarti sekarang itu tinggal ke bagian pembuatan fakta penjualan. Fakta penjualan di sini saya oh iya, di sini saya tuh mau mengambil ID dari masing-masingnya. Kita buat gini, T oh saya punya ide. Oke, sulit. Jadi kita mau di sini kalau waktu itu karena ID-nya itu kayak sepertinya itu agak susah ya. Saya akan menggunakan yang kita bisa dulu, p id as id. Nah, benar kan? Oke, di fakta penjualan itu ada quantity sama total. Oke. Nah, ini tabel input 1, tabel input 2 itu saya akan ngambil dari select bintang dim ya. Oh iya, satu lagi belum saya buat. db. Oke, jalan. Oh, ini formnya belum. Loh. Nah, review. Oke. Di sini udah punya bandit, di sini udah punya ini. Kita butuh kalkulator. Kalkulator untuk apa? Untuk ngecek tanggal jadi itu ya, jadi bulan sama hari. Seperti menggunakan Pentaho stream lookup untuk mengambil ID. Kita atur. Iya, belum kita.
ini tahun, bulan. Oke. Cancel. Ini kabel aja. Nah, soalnya kita cuma butuh ID-nya doang. Oh ya, ID-nya kita ganti juga namanya biar pas, biar sama ID waktu. Cool. Output. Nah, kita sekarang udah semuanya nih. Berarti ya tinggal pembuatan ID. Add sequence. Kita bisa lookup. Nah, ini set. Nah, yang dibutuhin udah siap. Nah, oke. Add sequence itu kita ya emang ID. Oke, emang ID. Database lookup. Lihat, bukan, sekarang masuk ke pak omset. Oh, ini pak transaksi. Tanggal ini hapus saja. ID pembeli, ID produk, ID penjual, quantity, total, bulan, tahun, ID. Itu yang mau saya pakai. ID lah. ID juga butuh, saya lupa. Oh, oke, nah itu yang cocok. Kita di sini akan ID 1, ID waktu, nah tabel output. Tanggal gak usah, masih ada tanggal. Ini outputnya apa nih? Oke, kita run. Oh ya, ini belum di save. No. Oh, masih nunggu ya. Emang datanya banyak ini. Sambil nunggu kita akan buat. Oh, udah selesai. Nah, sekarang kita buat job. Buat nyatuin rangkaian ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, 5 ya. Semuanya ada di sini. Purnama kuliah semester 4, data warehouse, tugas, tes, open. Sambungin. 4. 5.
6, 7. Oke, ini udah dibikin job. Nah, kita coba run. Save. Oh, ini yang gak ada itu start sama sukses. Soalnya tadi tuh errornya itu katanya nggak tahu cara startnya di mana. Nah, sukses. Oke, gak ada apapun. Ini lupa. Nah, sukses. Cek di sini fakta transaksi. Oke, karena hapus satu-satu terlalu lama, jadi saya ngedrop tabel lalu saya bikin lagi. Nah, sekarang kita cek apakah jika ini di run, apakah datanya bisa keisi. Kalau bisa keisi berarti ini sudah sukses gitu. Tunggu, mungkin ada cukup lama. Masih error. Errornya total invalid list. Gak ada total. Oh, total harga namanya, lupa saya. Kita rubah nama bukan total harga. Nah, oke. Kita coba, maaf, kita ulangi lagi. Main ada lama. Oke, tidak adanya error karena ya nama tapi udah benar semua. Lama menunjukkan bahwa ini sudah benar. Nunggu. Nah, selesai. Kita cek di sini mana? Oh ya, benar di sini. Kita cek di sini. Nah, wow, udah terisi. Keren. Ini tadi UTS web. Ganti-ganti ke sini. Oh, ini tugasnya. Oke, selesai. Nah, sekarang tinggal pengecekan analisis. Kita anggap aja select. Oke, kode sudah dibuat. Jadi kita tinggal melihat apakah analisis itu bisa dilakukan apa tidak. Nah, oke. Kita lihat di sini untuk produk yang paling sering dibeli. Nah, produk paling sering dibeli itu sedap mie goreng. Nah, sebanyak 4.489. Ini dan yang lainnya Sido Mulia Kopi KNG dan lainnya. Ini udah di descendingin. Sekarang pembeli yang paling loyal terhadap suatu penjual. Nah, itu Rianti. Jadi paling loyal itu Rianti, Dewi, Etik sama Arif. Rianti dengan hampir ke 9.000 transaksi. Penjualan per bulan, tahun ini per bulan. Kita lihat di sini berarti total penjualan lebih besar di bulan kedua. Soalnya 39, ini berapa nolnya? 39 juta lah. Dari bulan ke bulan tuh. Di peningkatan kedua nih. Ini yang bisa dicari kenapa ada peningkatan kedua gitu. Penjualan pembeli dalam 1 bulan. Penjualan per pembeli dalam 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan nih, Arif 1 bulan segini, Dewi segini. Nah, Rianti. Jadi penjual pembeli per 1 bulan itu Rianti lah. Oke, seperti itu. Ya, kalau misalnya ya bisa juga sih dilakukan analisis lanjut. Selain ini juga kita bisa melakukan beberapa analisis lain. Apa ya contohnya? Nah, kita lihat aja di sini. Sebenarnya satuan ini yang parcar ini sebenarnya kayaknya kurang berguna juga sih, tapi gak apa untuk penambah agar tahu juga satuannya berapa, takutnya salah kan.
Oke, selain itu bisa per pembeli itu beli apa sama biasanya berapa dalam 1 bulan itu, bisa tuh. Oke, kita tambah lagi aja produk paling sering dibeli pada bulan, pada 1 bulan. Nah, misalnya kita itu bisa misalnya itu, jadi dalam bulan Januari itu produk apa sih yang paling sering dibeli, nah misalnya gitu. Jadi kayak bisa juga dibuat untuk persiapan stok gitu. Kalau misalnya Januari lebih tinggi daripada bulan lain, ya kita pakai jadi stok Januari itu lebih tinggi, seperti itu. Ya mungkin sekian dari saya. Ini mungkin saya akan simpan di laporan. Saya akan simpan di laporan dan beberapa filenya kalau misalnya pengumpulannya itu lewat Google Drive atau yang lainnya. Ya, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Oke, terima kasih.